bersama Jejak Peuru Henry Show dalam program Peristiwa. Jangan lupa berikan like, share, dan subscribe. Pada saat ini saya akan masuk dalam program Peristiwa dari Siper TV. Nah, program ini menguraikan khusus berbagai peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap cukup menjadi perhatian publik. Nah, saat ini saya ingin menceritakan kembali tentang peristiwa terbentuknya tim pencari fakta korban bunuh culik, kekerasan, dan teror yang disingkat TPF Bullix. Nah, itu kami bentuk di Manado, Sulawesi Utara saat saya berada di Manado, dari biasanya saya berkunjung di Manado dari Jakarta. Nah, pada suatu waktu di mana sekitar tanggal 29 Agustus tahun 2007, itu saat kami berbincang-bincang di suatu tempat dengan kawan-kawan di Mega Mall, tepatnya di pinggiran pantai yang biasa memang kami sering makan-makan, minum-minum, bercerita dengan teman-teman tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Sulawesi Utara, dan memang ada suasana yang cukup memprihatinkan di Sulawesi Utara ketika itu. Banyak keluhan-keluhan tentang adanya kekerasan, adanya peristiwa-peristiwa yang melanggar hak asasi manusia di Sulawesi Utara terus justru terbiarkan. Nah, ini kemudian menjadi fenomena menarik bagi kami yang selalu peduli dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di Sulawesi Utara bahkan di Indonesia. Nah, pada tanggal 29 itu pada sekitar jam 12 malam kami dikejutkan oleh sambung menyambungnya SMS yang dikirimkan oleh kader-kader Golkar. Amata lagi waktu itu SMS juga muncul dikirim oleh Ketua DPD Golkar Bapak Jimmy Rimbarogi, di mana SMS yang saling saut menyaut dan tiba pada beberapa handphone kami bahwa telah terjadi penculikan terhadap saudara Toar Tangkau, Ketua DPD Golkar Minahasa Tenggara, yang terjadi tepatnya di depan Hotel Quality. Nah, mendengar itu kami kemudian sepakat untuk menyusuri tempat tersebut di mana kejadian itu terjadi. Nah, pergilah kami berlima, saya, Sutoyo Kamidin, Ucen, Konita Mamilang, Sinyo Kawata. Nah, kami ini dan Rosna Rajaman, kami ini kemudian berjalan ke sana, bertemu dengan banyak orang. Ternyata di tempat itu sudah heboh lah, ya, cukup menjadi perhatian masyarakat sekitar yang berkumpul, yang bertanya satu sama lain tentang peristiwa di mana Toar itu katanya diculik. Nah, kami kemudian menelusuri, mendengar cerita beberapa orang di situ yang kami anggap dapat memberikan informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada Toar Tangkau. Nah, dari cerita itu bahwa Toar Tangkau ini akan melakukan pertemuan dengan pengurus-pengurus KNPI Kabupaten Minahasa. Nah, entah mungkin ada persiapan pertemuan atau apa terkait dengan KNPI. Nah, mereka akan bertemu di depan kantor daripada saudara Toar Tangkau di Hotel Quality.
Nah, ketika uh, Toar yang katanya mau menyeberang jalan dari kantornya yang tepat ada ruko-ruko di depan Hotel Quality itu, mereka berjalan ke depan, belum sampai masuk ke Hotel Quality masih menyeberang jalan, dia langsung dijemput semua mobil. Nah, mobil ini kemudian membawanya ke suatu tempat yang ketika itu kami memang mempelai semua belum mengetahui kemana dia dibawa dan untuk apa ya itu. Dan ini misteri ini menjadi perbincangan serius karena memang kejadian sebelumnya itu sudah terjadi lagi penculikan pada almarhum Dr. Insinyur Odi Manus MSc, seorang akademisi, ahli kelautan, alumnus dari Universitas Jepang. Ahli perikanan ini juga menjabat wakil kepala dinas perikanan dan kelautan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dulunya Bapak Odi ini merupakan mantan dosen di Fakultas Perikanan Universitas Samratulangi Manado. Kemudian dia diangkat menjadi wakil kepala dinas di Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara karena memang ilmu dan kemampuannya sangat dibutuhkan ketika itu oleh Gubernur Sondak. Nah, kembali ke soal suasana yang begitu sangat mencekam, sangat begitu membuat suasana menjadi tegang dan runyam, itu seperti menggelinding liar dan menjadi pokok pembahasan di mana-mana, di berbagai tempat. Kedua kejadian ini selalu menjadi fenomena menarik ketika itu. Nah, usai kami mendapatkan cerita bagaimana dia diculik, untuk apa, kepentingan apa, kami kemudian kembali di tempat ngopi lagi, dan di situ kami berbincang-bincang karena memang ini menjadi sangat serius, sangat menegangkan. Ada apa di Provinsi Sulawesi Utara yang dikenal dengan kearifannya, terus terjadi suasana yang begitu menegangkan. Nah, apalagi memang Sulawesi itu merupakan tempat menghindarnya atau tempat cari amannya para pengungsi yang baik dari Maluku maupun dari Poso ketika itu. Jadi suasana yang belum begitu tenang, masih betul-betul diliputi dengan suasana-suasana mencekam karena tumpah ruahnya para pengungsi yang masih menciptakan gesekan, ditambah lagi dengan penculikan ini. Ini sebenarnya ada apa gitu? Begitu mudah segala sesuatunya dilakukan dengan tidak memandang siapapun, harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, yang betul-betul melanggar hak asasi manusia. Nah, ketika itu cukup banyak yang terjadi, adanya pemukulan di Bola Mongondo, adanya juga pemukulan waktu itu di Minahasa Selatan, termasuk kemudian juga di Talaut, namun belum terlalu begitu meresahkan. Tetapi dua kejadian itu menjadi perbincangan serius. Kamu mencoba kemudian menceritakan kembali gimana sih soal Odi Manus ketika itu. Mereka kemudian menceritakan bagaimana tubuh Odi Manus ketika itu ditemukan penuh dengan sayatan-sayatan, lubang-lubang tikaman, jeratan kawat di lehernya, serta 4 jari yang putus ditebas dengan pedang. Dan kemudian ada antara telinga dan lehernya itu terjadi
potongan besar yang menganga, ditebas dengan satu benda tajam yang luar biasa. Nah ini kemudian memang menjadi, waduh ini kalau begini ya susah kita, terus gimana nih? Saya tanya ke teman-teman, apakah ini hanya harus dibiarkan? Mereka gimana Pak Hendrik? Nah saya kemudian meminta saran, tawaran mereka, apakah mereka setuju kalau kita membentuk tim pencari fakta. Nah mereka akhirnya setuju untuk membentuk tim pencari fakta yang kemudian kami namakan TPF Bullix, yaitu tim pencari fakta korban bunuh culik kekerasan untuk solidaritas. Ketika itu seperti itu namanya. Yang kemudian nama ini berubah menjadi korban bunuh culik kekerasan dan teror untuk solidaritas. Itu yang, tapi bagaimana nanti peristiwanya dia berubah nama, nanti saya akan cerita pada episode berikut. Tetapi inilah yang memang kami sepakati, bahwa mari kita lakukan sesuatu untuk kedamaian di Sulawesi Utara. Kita harus benar-benar memerangi pelanggaran-pelanggaran HAM yang cukup merisaukan, cukup menegangkan bagi Sulawesi, agar terjadi rasa aman, rasa damai bagi masyarakat. Siapa yang bisa menjamin kalau kemudian pihak kepolisian, pihak keamanan lainnya seperti tidak ada respon? Nah, kami coba bergerak untuk meminta nanti pihak-pihak ini untuk melaksanakan dengan benar. Tetapi itu pun kami harus lakukan dengan melalui tim kami untuk mendapatkan informasi seperti apa, untuk lebih jauh melihat apakah ini perlu didalami, dan seperti apa juga langkah-langkah yang akan kami tempuh agar kami bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan hak asasi manusia yang terjadi di Sulawesi Utara. Saya kira demikian dulu cerita seputar terbentuk tim pencari fakta korban bunuh culik kekerasan dan teror. Terima kasih.